Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang laptop apa yang cocok digunakan untuk editing. Banyak teman-teman yang udah tanya tentang laptop apa yang cocok buat editing bang, terus spesifikasinya standarnya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, pertama sebelum aku langsung menuju ke produk tertentu, kita harus tahu sebelumnya bahwa laptop apa yang cocok buat editing. Tentunya laptop yang mempunyai GPU. GPU ini Graphic Processing Unit. Jadi memproses data dari sebuah gambar atau video yang nantinya akan ditampilkan ke dalam monitor. Jadi beda ya CPU sama GPU. Oke, kita bahas tentang GPU terlebih dahulu. Karena kenapa GPU bukan prosesor seperti i5, i7 dan lain sebagainya? Ya karena CPU yang tadi i5 dan lain sebagainya hanya berfungsi untuk memproses atau menjalankan sebuah aplikasi saja. Sementara GPU di editing fungsinya adalah memproses data 3D seperti 3D model di After Effects atau menambah efek di Adobe Premiere dan lain sebagainya, maka GPU akan memproses lebih cepat daripada CPU. Nah, rata-rata laptop gaming yang seperti yang saya pakai sekarang itu semuanya memakai GPU karena GPU kerjanya lebih cepat dari CPU. Nah, kalau laptop kalian punya GPU, jadi laptop kalian tuh akan lebih cepat dalam proses ngediting karena edit itu sangat banyak bertemu dengan visual seperti itu. Jadi tak saranin adalah kalian harus cari yang laptop yang punya GPU-nya. Ya, GPU itu apa? Nah, di sini sebelum aku menjelaskan lebih lanjut tentang GPU itu tadi, kalian juga harus tahu bahwa GPU sendiri sebenarnya ada RAM-nya juga, tapi bukan RAM, tapi melainkan VRAM. Nah, VRAM ini berfungsi ketika dia memakai GPU-nya. Kalau nggak pakai GPU, ya VRAM ini nggak berfungsi. Nah, dan VRAM ini tidak bisa di-upgrade. Beda kayak kalau RAM bisa kita upgrade menjadi sekian 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 dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Jika kalian orangnya suka menambah efek, tentu saya sarankan atau banyak ngasih efek dan lain sebagainya, tentu saya sarankan pilih GPU yang bagus. GPU yang bagus itu yang apa? Nah, GPU yang bagus itu banyak ya macamnya. Contohnya kita ambil GPU dengan merek Nvidia. Nah, Nvidia seri apa? Nah, seri MX, GTX, dan RTX. Nah, contoh Nvidia GTX 1040 atau yang paling tinggi dari varian GTX adalah 1660 Ti. Dan semakin tinggi VRAM GPU tersebut, maka semakin lancar ketika dalam proses editing. Jadi intinya kalian cek dulu sebelum kalian beli laptop, kalian harus cek ini dia udah ada Nvidia-nya atau istilahnya punya GPU tersendiri atau gimana gitu loh. Oke, lanjut. Untuk di Nvidia sendiri itu punya ininya apa namanya? Punya ada berapa giga gitu kan. Nah, itu biasanya kalau untuk budget-budget standar ya, maksudnya kalian mampunya beli yang 1 giga aja, itu bisa. Cuman saran saya standarnya untuk ngedit itu 4 giga. Jadi 4 giga itu bisa lebih lancar lagi lah istilahnya. Semakin tinggi VRAM-nya semakin cepat juga ini ya, memproses editingnya. Oke, lanjut ke masalah jumlah core. Apa itu core? Core itu adalah otak dari komputer kalian. Jadi fungsinya itu ketika kalian render, nah, semakin banyak core-nya, semakin efektif dan semakin cepat renderingnya. Oke, lanjut. Kalian bisa cek berapa jumlah core yang dimiliki dari sebuah prosesor. Kalian bisa lihat di sistem properties dan jenis prosesor tersebut. Untuk Intel ada i5, i7, dan yang terbaru mungkin i9. Nah, tapi sebenarnya setiap prosesor itu dibedakan dalam tiap jenis dengan fungsi yang berbeda-beda. Jadi biasanya kalau laptop gaming itu pakai prosesor yang istilahnya dikhususkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang berat. Nah, kalian harus tahu kode dari core-nya itu tadi. Jadi misal i7-8800H. Nah, i7 sendiri adalah jenis prosesornya. Jadi i7. Kemudian 8800 adalah generasinya. Berarti kalau 8 ya generasi ke-8. Nah, kalau misal di depannya itu misal angka depannya itu 2 berarti generasi 2.
Kalau K-nya 7 ya berarti generasi 7. Nah, berarti i7 generasi ke-8. Oke, lanjut. H-nya adalah prosesor yang dikhususkan untuk pekerjaan berat. Jadi kalau kalian cek mau beli laptop, kalian lihat, oh belakangnya pakai apa ini. Entah H, entah U, dan lain sebagainya. Kita jelasin. Oke, biasanya kode H ini ditemukan di laptop-laptop gaming. Nah, mempunyai bezel yang tebal karena rata-rata kode H itu untuk pekerjaan-pekerjaan yang berat. Nah, jika kalian menemukan kode H pada kode lain di belakang kode H, nah misal i7 8800 HK. Nah, itu adalah prosesor varian tertinggi di kategori laptop. Kalau untuk PC, kode-kodenya beda lagi. Nah, di bawahnya varian-varian H, ada G, dan untuk kode U, itu biasanya variannya lebih di bawahnya G. Jadi tingkatan-tingkatannya bisa dicek di tabel sebelah sini. Nah, untuk kalian ketika kalian beli laptop ternyata spesifikasinya adalah U, ya jangan digunain pekerjaan berat. Karena prosesor itu dibuat untuk pekerjaan-pekerjaan yang ringan saja. Jadi sayang sekali kalau misal kalian beli laptop ternyata prosesornya adalah prosesor yang digunain untuk pekerjaan-pekerjaan ringan. Lanjut, terakhir adalah kita ngelihat RAM-nya. Dan RAM itu minimal untuk ngerjain video editing yang biasa-biasa aja biasanya 4 GB cukup. Cuman untuk ngedit 4K atau color grading menggunakan aplikasi misal DaVinci Resolve dan lain sebagainya, itu saran saya butuh minimal RAM itu 32 GB. Dan biasanya setiap laptop itu bisa di-upgrade. Tapi upgrade-nya itu juga melihat spesifikasinya. Ada yang upgrade cuma sampai 8 GB, ada yang upgrade bisa sampai 16 GB, ada yang upgrade bisa sampai 32 GB. Nah, ketika kita melihat penjelasan tadi, berarti kalian untuk ngedit atau untuk desain grafis dan lain sebagainya yang pekerjaan yang berat-berat, tentunya kalian harus memilih laptop dengan yang pertama punya GPU dan GPU-nya kurang lebih RAM-nya besar. Yang kedua, kalau bisa yang pertama ya tadi ya, GPU-nya tadi Nvidia-nya lihat juga kodenya, apakah dia itu kode yang istilahnya memang buat program-program yang berat dan lain sebagainya. Semakin bagus Nvidia-nya, semakin cepat kalian proses editingnya. Kemudian yang kedua adalah kalian cek core prosesor kalian dengan cara ya lihat kodenya, spesifikasi prosesornya itu. Jadi i7 terus kodenya apa, terus belakangnya ada hurufnya apa. Nah, itu kalian cek lagi. Kemudian yang ketiga adalah RAM-nya berapa. Nah, ketika kalian cek itu semua, nah muncul rekomendasi laptop yang sesuai dengan kalian. Maksudnya yang enak lah buat ngedit. Jadi spek yang terendah ini laptop baru ya. Jadi ada Asus TUF FX 505DD. Nah, itu kurang lebih harganya 9 sampai 10 jutaan. Nah, ada yang tingkatannya ya di atasnya itu, ada yang lebih tinggi lagi ya. Kalian bisa cek juga spesifikasi laptop-laptop yang lain. Oke, pengalaman pribadi ketika saya dulu sebelum pakai Asus ROG, nah saya dulu pakai Lenovo Z470. Jadi waktu zaman dulu itu waktu 2011 kalau nggak salah. Nah, itu sudah enak banget, maksudnya sudah enak buat ngedit lah. Walaupun ya kadang ceket-ceketan, cuman itu udah maksimal dari laptop itu. Kemudian sudah sempat saya upgrade harddisknya, saya ganti SSD, RAM-nya saya upgrade ke 8 GB, dan alhamdulillah masih bisa digunain sampai sekarang, dipakai Angga itu. Nah, sebenarnya kalian untuk memaksimalkan waktu editing, kalian juga harus ngerti juga yang namanya NTSC sama PAL. Seperti apa NTSC atau PAL? Itu kalian bisa cek di video di link di atas atau di description box. Kenapa? Karena itu akan memudahkan Adobe Premiere menjalankan tugasnya dan lebih memudahkan laptop kalian untuk datanya lah. Istilahnya seperti itu. Jadi mengoprek datanya seperti itu. Oke, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan kalau kalian ada yang ditanyain, kalian bisa komen di bawah. Mungkin teman-teman yang sudah senior, yang udah subscribe dari lama, mungkin bisa bantu untuk rekomendasi laptop teman-teman yang lain. Oke, jangan lupa terus support kami, channel kami, karena nantinya aku akan membagikan semua ilmu-ilmu tentang videografi mungkin, dan ilmu-ilmu yang lain berkaitan dengan bisnis videografi, kemudian YouTube dan lain sebagainya. Oke, thank you for watching and see ya.